Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi ingin sedikit bercerita tentang peninggalan situs bersejarah Keraton Ratu Boko dan yang ada kaitannya dengan Candi Prambanan yang terletak di sebelah selatan dari Candi Prambanan yang mana masuk wilayah Kabupaten Klaten 18 kilo sebelah timur dari kota Yogyakarta. Terletak pada ketinggian 196 meter dari atas permukaan laut dan luas keseluruhannya diperkirakan sekitar 25 hektar. Situs peninggalan Ratu Boko yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dibangun kira-kira pada abad ke-8 semangsa Wangsa Sailendra atau Kerajaan Medang Mataram kuno yang masih menganut Hindu dan Buddha. Kalau kita lihat dari susunan dan pola-pola yang dibangun dari sisa-sisa bangunan, bisa kita duga kuat bahwa ini dulu merupakan sebuah bekas kerajaan atau istana raja. Banyak para pakar arkeologi yang menyimpulkan demikian, oleh karena di dalam komplek Keraton Ratu Boko ini terdapat banyak tempat-tempat yang menunjukkan bahwa dulunya adalah sebuah kerajaan. Situs yang pertama kali ditemukan pada tahun 1790 oleh seorang Belanda yang bernama Van Pekicot, bahwa beliau menyatakan pada situs tersebut yang masih terletak dalam kawasan Pegunungan Sewu, membentang dari selatan Yogyakarta hingga ke Tulungagung sebenarnya. Situs yang diperkirakan dibangun pada abad ke-7 dengan bukti ditemukannya prasasti Abayagiri Wihara yang berangkat tahun 1902 Masehi, merupakan bukti tertulis dari situs Ratu Boko atau Keraton Boko ini sendiri semasa Tejah Purnama Panam Karana atau Rakai Pikatan yang hidup semasa tahun 746 sampai 784 Masehi. Konon juga dipakai untuk semacam wihara di atas bukit, namun juga sekaligus sebagai istana kerajaan, oleh karena Rakai Panangkaran sendiri mengundurkan diri sebagai raja karena menginginkan ketenangan rohani dan memusatkan pikirannya pada kerohaniannya atau keagamaannya. Oleh karena itu beliau membangun sebuah keraton di Pegunungan Seribu masuk, karena datarannya masih dataran tinggi. Beliau menganut ajaran agama Buddha dan sebenarnya ada juga sisi-sisi atau unsur-unsur agama Hindu juga ditemukan di situs Ratu Boko ini, dengan adanya semacam arca, durga, Ganesha dan Yoni. Ini juga menunjukkan bahwa Hindu juga masuk di dalam Keraton Ratu Boko ini.
Kenapa ini diyakini disebut sebuah keraton? Karena banyak ditemukan peninggalan semacam benteng pertahanan yang dibuat dari tumpukan beratus-ratus batu oleh mungkin bala tentara dari kerajaan sendiri. Dan di dalam komplek ini juga terdapat gapura, ruang paseban, kolam, pendopo, peringgitan, kaputren, dan 2 ceruk gua yang berfungsi untuk semacam meditasi juga. Ada sebuah legenda juga tentang Ratu Boko dan Bandung Bondowoso. Dalam suatu versi, Ratu Boko disebutkan adalah seorang yang tinggi besar seperti raksasa yang tinggal di istana, dan dia suka memakan daging manusia konon. Dan Bandung Bondowoso ini yang pada akhirnya satria yang berhasil membunuh Ratu Boko. Namun cerita ini juga masih tidak bisa diketahui kebenarannya, karena tidak ada dasar bukti-bukti atau tulisan-tulisan atau prasasti-prasasti yang menyatakan tentang kebenaran dari sebuah cerita tersebut. Ratu Boko sendiri konon beliau adalah ayah dari Roro Jonggrang yang diyakini ceritanya yang sangat populer dengan Bandung Bondowoso dalam pembuatan sebuah candi, yaitu Candi Prambanan. Ada catatan sejarah di Mataram kuno bahwa pada abad ke-8 Keraton Ratu Boko ini sebenarnya sudah dipergunakan oleh dinasti Sailendra jauh sebelum Raja Semaratungga yang merupakan pendiri Candi Borobudur dan Rakai Pikatan yang membangun Prambanan. Artinya situs kerajaan atau Keraton Ratu Boko ini jauh lebih tua atau lebih duluan dibangun sebelum Prambanan maupun Borobudur didirikan. Di dalam komplek Istana Ratu Boko ini juga terdapat beberapa candi, antara Candi Batu Kapur atau Candi Batu Putih yang terletak di bagian sisi timur laut situs ini. Candi ini dinamakan Candi Batu Kapur karena memiliki pondasi dari batuan putih atau batu kapur. Ada juga ini semacam candi pembakaran dan sumur suci. Candi pembakaran adalah bangunan yang terletak di bagian depan situs ini, sehingga jika kita melihat bangunan candi pembakaran saat pertama kali masuk ke kompleks Keraton Ratu Boko ini akan terlihat candi pembakaran ini, dan dibuat dari bebatuan andesit dengan sekitar 25 meter persegi mungkin. Dinamakan candi pembakaran karena diduga di dalam candi ini dipakai untuk menyimpan abu-abu pembakaran, entah itu pembakaran mayat atau pembakaran apa waktu dulu untuk ritual-ritual keagamaan Hindu, karena candi ini diduga peninggalan Hindu. Ada mitos yang berkembang di masyarakat yang sudah lama tentang Candi Ratu Boko ini, bahwasanya kalau kita pacaran di
dan kita bawa atau kita pacaran di kompleks Keraton Ratu Boko ini diyakini akan putus atau tidak bisa berlanjut lagi. Oleh karena tinggalan cerita tentang Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang yang sangat tersohor ini, karena diyakini bahwa Ratu Boko adalah ayah dari Roro Jonggrang, di mana Bandung Bondowoso dulu jatuh cinta kepada Roro Jonggrang, namun Roro Jonggrang tidak menanggapinya, tidak mencintai Bandung Bondowoso, sehingga cinta dari Bandung Bondowoso ini tidak terwujud atau putus di tengah jalan. Dan berkembang bahwa syarat dari Roro Jonggrang untuk supaya bisa meminangnya, Bandung Bondowoso disuruh untuk membuat 1000 candi, dan 1000 candi tersebut adalah candi Prambanan, di mana kurang satu candi akhirnya sudah keburu pagi dan gagal untuk menyelesaikan dari 1000 candi ini, oleh karena kelicikan dari Roro Jonggrang dengan membakar daun-daun kering, sehingga dikira sudah terang dan ayam berkokok, menandakan hari sudah siang. Dan bala bantuan dari jin yang digunakan oleh Bandung Bondowoso serta merta berhamburan dan tidak bisa menyelesaikan candi yang jumlahnya 1000. Oleh karena itu Bandung Bondowoso dengan keampuannya mengutuk Roro Jonggrang, sehingga dikutuklah Roro Jonggrang menjadi sebuah patung dari batu. Namun itu juga cuma cerita rakyat atau tidak tahu kebenarannya, itu hanya mitos. Jadi tidak bisa dipercaya kebenarannya, dan mitos tersebut sudah berkembang ratusan mungkin atau puluhan tahun yang lalu. Sejak zaman dahulu cerita tentang Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang dengan membuat candi Prambanan ini sudah sangat-sangat masyhur atau sangat-sangat melegenda di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Mungkin demikian dulu tim lintas batas dimensi. Terima kasih.